Salam Vokasi SMK Bogor 1. Wow, keren. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah salah satu pengajar di SMK Bogor 1 Yogyakarta. Beliau mengampu di mata pelajaran Sistem Komputer. Beliau adalah Ibu Armi Purnamasari, SPD. Tapi sebelum kita bisa berbincang-bincang dengan Ibu Armi, mari kita simak tayangan video berikut ini. Ini sebenarnya bukan proyek ya, tapi ini memang pembelajaran di SMK Bogor 1 itu adalah secara terus-menerus memperbarui dirinya, yaitu supaya anak-anak nanti betul-betul memiliki kompetensi yang sesuai dengan industri. Jadi ini adalah kerjasama antara SMK Bogor dengan dunia industri atau Eduka, yang mana bahwa saat ini kita di kompetensi keahlian multimedia, yaitu sedang belajar yaitu membuat tentang digital sitnat. Ya. Nah dari digital sitnat ini memang kita juga sudah melalui suatu kajian, yaitu kenapa kita memilih produk itu. Kebetulan bahwa kita bekerja sama kelas industri dalam hal ini dengan PT Dinartek Semarang, yang mana PT Dinartek Semarang ini adalah merupakan kepanjangan dari PT Intel dan lain-lain. Ya. Kemudian ini kita pilih ya karena digital sitnat ini memang sangat dibutuhkan oleh pasar ya atau oleh konsumen. Nah lalu kita memilih menentukan pembelajaran yang kita buat sesuai dengan KD-KD di multimedia, walaupun juga karena kita kelas industri, KD di multimedia juga kita tambahi. Jadi multimedia di SMK Bogor 1 Yogyakarta itu bukan multimedia yang biasa, tapi adalah multimedia plus. Nah, sehingga nanti anak-anaknya itu betul-betul bisa belajar ya sesuai dengan ya, kompetensinya, dan betul-betul memang ini kompetensi yang ada di industri. Nah, dalam hal ini kita membuat namanya proyek digital signal tadi ya. Nah, dan ini pengerjaannya itu juga kita pakai prosedur PJBL atau pendekatan PJBL, yaitu Project Based Learning ya, Project Based Learning. Nah, itu. Nah, ini yang sedang kita kerjakan. Kenapa kok banyak dari industri yang datang ke kita ya? Memang kita bekerja sama dengan mereka gitu, dalam menggarap proyek ini. Ini karena kolaborasi ya. Nanti hasil daripada PJBL atau produk yang kita hasilkan, ini memang kerjasama antara industri dengan sekolah. Jadi ini memang betul-betul adalah keinginan industri. Ya, jadi apa yang di industri ada atau apa yang ada di industri itu kita bawa ke sekolah, kemudian dikerjakan oleh siswa, lalu gurunya itu adalah guru dari industri dan guru dari sekolah. Ya. Guru dari sekolah tentu saja adalah memberikan materi-materi yang terkait dengan produk ini, kemudian yang tidak bisa diajarkan oleh guru-guru, itu diajar oleh guru-guru dari industri. Nah, sehingga menghasilkan produk yang nanti bisa kita lihat. Ya, dan kita siap untuk memasarkan produk itu. Nah, tentu saja nanti kita juga berharap bahwa kelas 3 ini nanti, karena di situ ada pelajaran kewirausahaan, maka juga harus mampu untuk bisa memasarkan produk itu. Oke. Nah, oleh karena itu, jadi setelah kalian lulus, kalian nanti betul-betul ya bisa membuat proposal, bisa membuat kajian, bisa membuat produk, dan bisa memasarkannya. Ya. Nah, di samping itu, kalau nanti para siswa ini memiliki keterampilan, memiliki pengetahuan yang dipandang oleh industri itu nanti memiliki kemampuan yang lebih, nah kita juga di dalam MOU kita dengan industri, salah satunya juga tentang rekrutmen. Sehingga diharapkan nanti setelah kalian lulus itu, nanti kalian akan bisa direkrut oleh industri yang bekerja sama dengan kita. Tentu saja itu nanti juga sesuai dengan persyaratan yang ada di industri. Nah, ini sekolah kita seperti itu ya. SMK Bogor 1 Yogyakarta apa? Wow, keren. Tujuan adanya kita kerjasama dengan DUDI diharapkan kita mempunyai mitra yang sungguh-sungguh ini menjadi harapan dari Direktorat Vokasi, yaitu adanya link and match antara masing-masing sekolah dengan DUDI. Maka dalam hal ini untuk kegiatan ini kita memang perlu bekerja sama dengan masing-masing DUDI. Dalam hal ini dari Direktorat Vokasi memang
ada kompetensi keahlian yang menjadi prioritas. Dalam hal ini adalah di sekolah kita di SMK Bogri 1 Yogyakarta, untuk kompetensi prioritas adalah untuk multimedia. Nah, untuk mencapai itu kami melaksanakan sesuai dengan program yang sudah dicanangkan dari Direktorat Vokasi, yaitu yang pertama melakukan persiapan-persiapan, lalu yang kedua pelaksanaan, lalu yang ketiga laporan. Untuk persiapan di sini kita perlu melaksanakan yang namanya koordinasi internal. Internal dalam hal ini adalah adanya satu komitmen bersama di dalam SMK Bogri 1 Yogyakarta. Lalu yang kedua, koordinasi dengan pihak luar. Dalam hal ini yaitu diawali dengan adanya penyusunan program, lalu yang berikutnya ada penyelarasan tentang kurikulum yang berbasis industri. Karena apa? Dalam hal ini Mitras ini diarahkan adanya penyelarasan kurikulum yang berbasis industri. Maka untuk mengarah ke sana kita menggandeng dengan semua DUDI yang terkait yang ada di sekolah ini. Sebelumnya yaitu ada yang namanya workshop jejaring, di mana dalam hal ini kita menggandeng DUDI baik dari kompetensi multimedia, otomatisasi tata kelola perkantoran, dan akuntansi keuangan lembaga. Lalu dilanjutkan dengan adanya workshop berkaitan dengan penyelarasan kurikulum. Nah, dalam penyelarasan kurikulum kita sudah mengarah pada kurikulum yang menjadi kompetensi prioritas. Dalam hal ini yaitu kompetensi multimedia. Maka mulai dari penyelarasan sampai pada bagaimana kita rekrutmennya, kita sudah mengerucut untuk kompetensi keahlian di multimedia. Sehingga dari penyelarasan ini lalu selanjutnya ada kegiatan yang namanya workshop pengembangan kurikulum, di mana di dalam workshop pengembangan ini akan adanya kegiatan yaitu bagaimana kita akan merencanakan yang namanya project kurikulum berbasis project. Maka dari kegiatan pengembangan ini kita dari teman-teman di multimedia menyiapkan perangkatnya supaya nanti di dalam kegiatan project based learning ini sungguh-sungguh memang sesuai dengan harapan dari kurikulum industri. Maka dalam waktu yang begitu cepat teman-teman yang ada di multimedia bersama teman-teman siswa yang ada di multimedia bekerja keras bagaimana supaya di dalam kegiatan Mitras ini sungguh nanti bisa menghasilkan suatu produk yang menjadi andalan kita. Nah, dari kegiatan Mitras ini para siswa sudah membuat suatu proyek yaitu untuk di kelas 10 yaitu bekerjasama dengan Dinartex ya dari Semarang, di mana di sini dipandu untuk membuat yang namanya digital signac. Nah, dari digital signac lalu yang untuk kelas 11 itu juga bekerjasama dengan yang namanya PT Kalasan Multimedia dan Noski. Lalu yang untuk kelas 12 itu bekerjasama dengan Jogja TV dan RCM. Nah, semua ini kemasan dari proyek ini memang nanti kemasan yang sungguh ini menjadi satu kolaborasi yang sungguh luar biasa, karena dari proyek kelas 10 nanti akan dimatangkan kontennya yaitu di kelas 11. Dari kelas 11 dilengkapi lagi dengan bagaimana promosi keluar yang nanti akan dilengkapi oleh teman-teman dari siswa kelas 12, di mana ini didampingi oleh pihak Jogja TV. Dan kemarin dari kegiatan Mitras ini kita sudah berhasil membuat suatu produk yaitu digital signac dengan konten yang sungguh luar biasa, nanti bisa kita saksikan sendiri oleh para pemirsa, sehingga bagaimana bahwa
siswa-siswa SMK Negeri 1 Yogyakarta yang sungguh-sungguh keren ini sungguh tidak hanya label saja, tapi sungguh-sungguh bisa menunjukkan kompetensinya yang betul-betul kapabel. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Mari kita panggilkan Ibu Armi Purnamasari, SPD. Selamat siang Ibu Armi. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Sangat baik, Anda bagaimana? Puji Tuhan baik. Oke. Jaga protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, jangan lupa cuci tangan. Oke. Jadi begini Bu, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan mengenai ini. Apa itu signage? Oh, digital signage. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Kalau menilik dari Bapak Kepala Sekolahan, menurut Ibu bagaimana cara mewujudkannya? Cara mewujudkan, bagaimana saya mewujudkan digital signage? Yang pertama, kita harus mempunyai konten yang baik, konten yang kreatif, inovatif, dan memotivasi. Karena digital signage ini seperti mininya Videotron atau di luar negeri biasa disebut dengan LED display. Seperti itu. Oke, yang kedua, ditilik dari kompetensi yang ada, bisakah ini menjadi komoditi? Menjadi komoditi, of course. Karena apa? Ini kan sudah menjadi salah satu bentuk wujud nyata dari komoditi atau barang. Yang pertama, sangat berkesinambungan dengan beberapa kompetensi, menjadi barang dan menjadi bentuk seperti ini nanti akan ditampung atau diisi oleh beberapa tingkat multimedia seperti yang kelas 11 sedang membuat branding, animasi dan lain-lainnya. Yang kelas 12 seperti kalian sekarang yaitu sedang membuat talk show seperti ini, itu sangat baik. Baik, selanjutnya, cara Ibu memberikan materi kepada siswi agar Ibu bisa mengupdate materi-materi bagaimana Ibu? Cara saya yang pertama, karena ini adalah digital itu berarti yang sangat ter-up-to-date sekarang ya dibandingkan yang analog. Yang pertama, kita harus lihat dulu apa itu digital signage. Yang kedua, bagaimana cara mereka untuk praktek. Yang pertama untuk hardware-nya, kemudian kalau saya menggunakan praktek pembuatan kabelan, pembuatan topologi denah atau yang lain-lain yang diisi dengan anak kelas 10 membuat template dan yang lain-lainnya seperti itu. Jadi ada 50%-nya materi, 50%-nya praktik, atau sebaliknya mungkin dikurangi sedikit materinya, kita lebih banyak ke praktek seperti 30%, 70%, seperti itu. Oke, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Nah, seperti itu yang dinamakan dengan digital signage, yang bisa menjadi komoditi, menjadi informasi, dan yang jelas menampilkan sesuatu yang up to date. Saya Penny P dalam Pusat Talk. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih. Salam vokasi SMK Negeri 1. Wow, keren!